Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Binuri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joni Iswanto, Sarjana Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan manajemen bisnis. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam suatu sistem kerjasama dengan bantuan sumber-sumber daya dan segala fasilitasnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur terpenting dalam aktivitas suatu organisasi karena peran manusia sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dari semua aktivitas organisasi. Manusia sebagai pelaku utama dalam suatu organisasi memegang peran sentral yang akan menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Yang kedua, untuk dapat melaksanakan aktivitas, setiap organisasi membutuhkan dana untuk menunjang kelancaran organisasi. Dalam hal ini, organisasi HAMS dapat mengatur serta memikirkan sumber-sumber dana serta penggunaan dari dana itu sendiri. Penggunaan dana yang berhasil dihimpun dari beberapa sumber tersebut harus memiliki efektivitas yang tinggi, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan yang baik. Metode. Guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu dirancang suatu metode atau sistem kerja yang efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditentukan benar-benar dapat direalisasikan. Metode yang dirancang haruslah disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan internal serta berbagai peluang serta hambatan yang ada. Metode ini merupakan pilihan baik yang mampu membawa organisasi ke arah pencapaian tujuan. Yang keempat, mesin. Dalam menjalankan aktivitasnya, guna mendukung kelancaran proses kinerja, maka perlu didukung oleh alat bantu yang dapat membantu seperti mesin produksi, mesin kantor, dan lain sebagainya yang senantiasa mengoptimalkan perkembangan teknologi yang ada. Pengelolaan mesin produksi maupun mesin kantor lainnya dilakukan dengan menentukan layout yang mengarah pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Yang terakhir, pasar. Hasil dari berbagai aktivitas yang kemudian menghasilkan produk berupa barang maupun jasa perlu untuk mendapat pasar sebagai wadah pendistribusian produk yang dihasilkan. Apalah artinya produk jika tidak ada pasarnya. Selain itu, persaingan memperebutkan pangsa pasar yang terbatas akibat persaingan organisasi menyebabkan pentingnya pengelolaan pasar. Kegiatan manajemen secara fungsional dan operasional ada 4. Yang pertama, fungsi perencana atau planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara mencapai pencapaian yang terbaik. Yang kedua, fungsi perorganisasian atau organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, fungsi pengarahan, proses motivasi anggota organisasi agar perencanaan dapat dijalankan. Yang terakhir, fungsi pengawasan atau controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Jenis-jenis manajerial berdasarkan tingkatnya dalam organisasi. Ada 4. Yang pertama, manajemen puncak atau top manager. Manajer puncak merupakan tingkatan paling tinggi dalam organisasi yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Ia menetapkan kebijakan operasional dan memimpin interaksi organisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, manajemen menengah. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang juga mengarahkan pekerja operasional. Tanggung jawabnya yang utama adalah mengarahkan kegiatan pelaksana kebijakan organisasi dan penyelarasan tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau supervisor. Manajer lini pertama hanya membawai pekerja operasional, tidak membawai manajer lain. Contoh, manajer lini pertama adalah mandor atau pengawas produksi dalam pabrik. Manajer lini pertama sering pula disebut sebagai supervisor. Yang terakhir, operator karyawan. Jenis-jenis manajerial berdasarkan lingkup kegiatan organisasi yang ada di bawah tanggung jawabnya. Yang pertama, manajer fungsional,
yaitu merupakan manajer yang bertanggung jawab hanya satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan. Orang-orang dan kegiatan yang dipimpin oleh manajer fungsional dipersatukan oleh kesamaan tugas. Yang kedua, manajer umum. Manajer umum membawahi unit yang lebih rumit, misalnya sebuah perusahaan, cabang, atau sebuah bagian operasional yang independen. Ada 3 jenis dasar keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur dan teknik suatu bidang khusus. Misalnya, seorang ahli bedah, pakar teknik, ataupun akuntan semuanya memiliki keterampilan teknis dalam bidangnya masing-masing, merupakan ciri yang menonjol dari prestasi kerja pada tingkat operasional. Yang kedua, human skill atau keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Setiap pemimpin pada semua tingkat organisasi memerlukan keterampilan manusiawi yang efektif. Dengan kata lain, keterampilan manusiawi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara kolektif. Kemampuan ini seringkali diabaikan oleh pemimpin, terutama yang baru memegang jabatan pimpinan. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk berpikir dalam kaitannya dengan model, kerangka, hubungan yang luas seperti rencana jangka panjang. Keterampilan ini menjadi semakin penting dalam pekerjaan manajerial yang lebih tinggi. Perorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Secara lebih jelas, J.R. Terry mendefinisikan pengorganisasian sebagai upaya mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. 2 aspek utama penyusunan struktur organisasi. Yang pertama, departementalisasi, merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini nampak dalam pencerminan bagan organisasi. Yang kedua, pembagian kerja, merupakan perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Beberapa tujuan dari pemberian motivasi. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan. 5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 8. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Proses pengawasan terdiri dari 5 tahapan. Pertama, penetapan standar. Kedua, penentuan pengukuran pelaksana kegiatan. 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. 4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa. Yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Contoh menakar pelayanan bisnis keripik lidah buaya. Aspek produksi, tempat usaha, teknologi, proses produksi. Yang kedua, aspek pemasaran, permintaan pasar, analisis persaingan. Yang terakhir, aspek keuangan meliputi modal, anggaran, dan pendapatan. Strategi dalam pemasaran produksi keripik lidah buaya. Yang diperlukan strategi sasaran pasar, strategi bauran pemasaran atau marketing mix meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi, strategi segmentasi pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.